Nah ini jam setengah 3, setengah 4 nih kalau nggak salah, apa jam 3 sore ya, waktu Nabawi, waktu Madinah. Kita tuh masuknya sejajar dengan pintu 328 hotel kita. Benar-benar sangat dekat, alhamdulillah. Payungnya sudah dibuka, dan tahu tadi nggak? Tadi tuh payung-payungnya ini tuh dibersihin loh sama petugasnya. Terus kebersihannya. Insya Allah kita dapat saf yang di dalam masjid ya, karena kita datangnya jauh sebelum waktu sholat. Bismillah, kita hari ini mau sholat asar, lalu maghrib sama isya. Nah kalau di Masjid Nabawi ini orang-orang tuh ngejarnya raudoh, hanya raudoh. Kenapa? Nah raudoh itu kan rumahnya Nabi Muhammad dengan mimbarnya, itu raudoh. Itu adalah tempat mustajab untuk berdoa. Karena seperti yang dijelaskan juga oleh tadi Pak Ustadz, itu tadi adalah tempat mustajab untuk berdoa. Insya Allah juga kalau sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya 1000 kali dibanding sholat di masjid biasa. Jadi kalau mau masuk Raudhoh, karena sekarang sudah ada aplikasi nusuk, kita harus pakai aplikasi nusuk. Dan juga antri. Dan juga dibatasi. Biasanya 10-15 menit saja. Tapi terkadang kurang dari itu. Nah tadi ada saran, trik dari Ustazah Maisaro, bahwa kalau mau agak sedikit lama berada di Raudhoh, banyaknya sujudnya. Berdoanya sujud. Karena kalau sujud biasanya nggak akan diusir sama askar, kayak gitu. Nah kita mau siap-siap masuk ya ke dalam area Masjid Nabawi. For your info, bahwa pintunya itu sesuai dengan kalau cewek-cewek, cowok-cowok. Jadi pintunya itu sesuai dengan gender ya. Nah ini dia, dikit lagi kita masuk. Ini air minum, bisa isi di sini air minum. Air zam-zam biasanya banyak terdapat di dalam di Masjid Nabawi. Kita masuk di pintu 16. Insya Allah masih dapat saf, karena ini kalau tidak bisa masuk biasanya ini ditutup. Biasanya nggak boleh. Askarnya akan rapiin pagernya biasanya. Jangan lupa selalu bawa tas untuk menaruh sendal. Jadi sendalnya sebisa mungkin kalian tetap bawa sampai dalam, pakai tas ya. Nah ini dia pintunya, Masya Allah. Alhamdulillah kita sudah masuk ke dalam area Masjid Nabawi dan sekarang sedang cari saf. Ini ada air zam-zam ya. Bisa pilih mau yang dingin atau nggak dingin. Kalian bisa refill untuk diminum di hotel. Jadi pastikan kalau di sini minumnya minum zam-zam, jangan minum air putih biasa ya. Berdoa dulu ya sebelum minum zam-zam. Zam-zam semuanya guys, zam-zam semua. Jadi kita cari saf dulu ya. Assalamualaikum Bu Rani, semoga selalu sehat. Alhamdulillah saat ini aku lagi berada di Masjid Nabawi. Alhamdulillah tadi sudah mendoakan Bu Rani, kirimin Al-Fatihah, semoga Allah lancarkan hajat dan urusan Bu Rani, dan Bu Rani bisa segera melaksanakan ibadah umroh. Amin ya rabbal alamin. Bu Rani sehat-sehat ya, selalu semangat Ibu Rani.
berada di Madinah. Dan ini nama tokonya Manar Al-Wad Dina for Dates. Jadi ini oleh-oleh ya. Ada kacang tuh. Ada coklat. Tuh, ada ini tuh. Tuh, aku tadi beli azwa tuh. Nih. Abangnya baik, tadi aku dikasih bonus ya. Waalaikumsalam. You will be on my YouTube channel. Oke, subscribe nih ya. Oke. Tuh, ini ada azwanya tuh, dari kecil ada. Ini untuk bagi-bagi tetangga, bagi saudara. Tuh, ini ukurannya. Tuh. Banyak oleh-olehnya, pilihannya banyak banget guys. Kacang almond. Nah, bagi kamu yang belum pernah umroh atau haji, hati-hati memilih almond karena ada yang matang dan ada yang belum matang. Jadi kalau mau langsung makan, belinya yang matang. Tuh, ya gede-gede banget nih kurmanya guys. Ini azwa, aku suka banget azwa karena sesuai sunnah Nabi Muhammad ya. Kalau kita memakan 7 kurma azwa di pagi hari, insya Allah terhindar dari racun dan sihir. Itu adalah hadis Nabi Muhammad. Oke, alhamdulillah. Oh, ini ibu-ibu nih pagi pada belanja. Tenaganya tidak ada habisnya nih ibu-ibu nih, masya Allah, sehat-sehat semuanya. Tidak ada habis duit. Uangnya juga tidak ada habis, mengalir terus ya, hajah, amin ya Allah, hajah. Pulang umroh makin kaya hajah. Amin. Ini ya Allah. Hajah Khadijah. Oh, nih abangnya, bye dulu, bye. Cadar nih. Kamu tahu nggak kita pakai tenaga dalam? Oh, tutorial pakai cadar. Rumah lihat kacamata kamu. Oke. Katanya pakai gini cadarnya ya. Wih, masya Allah. Sama cantik. Beautiful, masya Allah. Sebentar terkait daripada Jabal Uhud yang Bapak langsung dengan senang. Sudah sampai di Jabal Uhud. Jadi kali ini kita di Jabal Uhud ya guys. Jabal Uhudnya banyak sekali yang jualan. Insya Allah, alhamdulillah ya. Kita sudah sampai di Jabal Uhud. Masya Allah. Mengenang perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam. Jadi Jabal Uhud tuh Nabi Muhammad mau apa ya? Ntar coba kita tanya Pak Ustadz ya. Jabal Uhud, masya Allah, alhamdulillah ya. Banyak sekali orang di sini. Masih pagi, udah hareudang. Tuh, bagaimana ini sebagai warga Gunung Kapur, hareudang tuh? Hareudang jasa. Hareudang ya. Teu tiasanya. Ayeuna teh meuni hareudang. Oh, biasa kipas. Oke. Kipas. Eueuh kipas eueuh. Hareudang. Ini hareudang. Yuk kita ikutin jamaah Sofa Holidays. Mau ada penjelasan sejarah sama Pak Ustadz Hussein dan Pak Ustadz Ari Gumilang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada kita kenikmatan, dan salah satu kenikmatannya adalah kita bisa berkumpul tapak tilas daripada perjuangan dakwahnya Nabi SAW dalam menebarkan Islam. Nah, salah satu dalam literatur sejarah, salah satu perjuangannya Nabi adalah mengikuti perang langsung. Yang namanya perang langsung, Rasulullah ikut, namanya Ghazwah. Kalau Rasulullah nggak ikut dan diwakilkan oleh sahabat untuk menjadi komandannya, namanya Syria. Nah, pertama yang harus kita ketahui adalah Jabal Uhud. Udah tahu Bapak yang mana Jabal Uhud? Sana. Jadi Jabal Uhud, Uhud itu dari kata ahadun, artinya satu atau menyendiri atau satu. Jadi gunung di Madinah itu banyak Bapak Ibu, tapi hanya satu Jabal Uhud itu menyendiri daripada gunung-gunung yang lain. Ya. Nah, Jabal Uhud ini membentang dari sini, ini yang kiri ini sampai terus ke kanan sana. Tuh, ujungnya di sana. Nah, ini Jabal Uhud satu. Ya. Beda kalau yang lain-lain. Nah, ini Jabal Uhud. Nah, disinilah lokasi tempat terjadi perang Uhud. Kalau pernah dengar perang Uhud, pernah tahu ya? Pernah dengar. Kalau perang yang paling besar yang pertama namanya perang Badar. Nah, di tahun selanjutnya baru perang Uhud. Perang Badar tahun kedua Hijriah. Jadi tahun pertama Rasulullah hijrah
ke kota Madinah. Nah, kemudian di tahun pertama itu rekonsiliasi mempertemukan sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor itu berperang. Baru terjadi perang di tahun kedua Hijriah. Setelah Rasulullah setahun tinggal di Madinah, perang. Itu perang Badar. Yang menang siapa? Kaum muslimin menang. Kaum muslimin cuma 300, lawannya orang kafir 1000. Menang kaum muslimin dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pasukan penduduk langit yang turun langsung yaitu malaikat. Nah, kemudian di tahun selanjutnya, tahun ketiga Hijriah, terjadi perang besar namanya perang Uhud. Kenapa kan namanya perang Uhud? Karena berada di kawasan Jabal Uhud. Nah, ini pasukan yang diikuti oleh kaum muslimin ada 1000 pasukan pertamanya. Tapi kemudian ada 300 yang mereka mundur pulang kampung, kembali ke rumah mereka. Dan mereka adalah orang-orang cemen, orang-orang munafik yang mereka menampakkan keislamannya tapi di hatinya kafir. Nah, itu mereka orang munafik. 300 pulang, berarti sisa berapa? 700 sisa yang mereka benar-benar ada mengimani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang-orang kafir yang datang dari Mekah itu mereka jumlahnya berapa? 1000. Berapa? 3000 pasukan. Coba 700 lawan 3000 pasukan. Nah, dalam kawasan perang ini terjadi itu di tengah-tengah sini Bapak Ibu, persis di sini tengah-tengah. Ini pasukan kaum muslimin, pasukan tengah kaum muslimin. Kemudian sayap kanan sebelah sana ada pasukan sayap kanan, pasukan sayap kiri sebelah sini. Dan ada satu pasukan khusus yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW, yaitu pasukan pemanah. Di mana diletakkan? Ada 50 pasukan pemanah yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW. Ini salah satu pasukan intinya. Jadi kunci kemenangan ada di sini. Itu ada di situ Bapak Ibu. 50 pasukan pemanah. Makanya kenapa dinamakan Jabal Rumah, karena ini adalah Jabal Pemanah. Di situ itu yang orang pada naik di atas. Di situ. Itu 50 pasukan pemanah. Jadi pesannya Rasulullah dalam sebelum memulai peperangan itu, jangan sekali-kali kalian turun dari Jabal, dulu namanya Jabal Ainain. Jangan pernah turun dari Jabal itu, mau dalam keadaan situasi apapun, mau menang mau kalah, jangan pernah turun kecuali diperintahkan langsung oleh Rasulullah. Nah, kemudian terjadilah peperangan di situ Bapak Ibu. Pimpinan ini kaum muslimin dipimpin langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di awal peperangan, ya di kancah peperangan itu, kaum kafir Quraisy itu datang Mekah di sana ya. Masjid Nabawi itu di sana. Kalau dari sini mungkin kelihatan ke menaranya. Masjid Nabawi itu di sebelah sana. Jadi orang kafir Quraisy itu datang dari Mekah tapi jalannya lewat sana, datang ke sini. Lewat sana. Ya. Karena ini tertutup, Jabal Uhud nggak bisa lewat sini. Terus ada pohon-pohon kurma, kebun kurma, mereka nggak bisa lewat. Jadi akhirnya mereka harus lewat sana. Nah, ketika mereka datang, setiap mereka datang ke sini untuk kemudian peperangan terjadi, di situ ada berapa tadi? 50 pasukan pemanah. Setiap orang yang datang masuk dipanah. Bisa satu sebelum 2 orang itu. Tadi dilemparkan sekali lemparan langsung 2 orang bisa kena panahnya. Makanya kuncinya di situ. Nah, kemudian di awal peperangan mereka mengalami kekalahan orang-orang kafir Quraisy. Nah, dalam peperangan itu kemudian pasti kalau misalkan terjadi kekalahan, orang-orang yang dalam mengikuti peperangan itu pasti membawa harta, persiapan, bekal semuanya dibawa. Baik itu emas, harta, sampai anak istri pun dibawa. Jadi mereka sudah chaos ya. Dalam Quran itu kekalahan, kemudian mereka meninggalkan semua harta yang mereka bawa di sini. Nah, disitulah terjadi fitnah. Ya, kaum muslimin sebagian kemudian mengambil harta rampasan. Harta rampasan nama lainnya adalah ghanimah. Apa? Ghanimah. Ghanimah itu ditinggalkan di sini, hingga akhirnya kaum muslimin mengambilnya. Di situ terjadi fitnah. Akhirnya beberapa pasukan pemanah yang disiapkan oleh Rasul itu turun karena mengira sudah selesai peperangan. Kaum kafir sudah kalah. Mereka turun untuk membantu kaum muslimin yang lain untuk mengambil ghanimah tersebut. Ya, dunia nih. Kemudian mereka turun mengambilnya, tapi tidak menunggu arahan dari Rasul. Pesannya tadi jangan turun, mau menang mau kalah. Mereka turun hingga akhirnya ada daripada pasukan kaum kafir Quraisy itu mereka punya pasukan berkuda kavaleri. Ini dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pernah dengar nama ini? Pernah. Nah, ini sebelum dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Masih jadi kafir. Jadi pada saat perang Uhud itu dia masih kafir. Jadi komandan berkudanya kaum kafir Quraisy yang datang dari Mekah. Dan dia membawa pasukan berkudanya itu memutar
sudah pulang ke sana, tapi dia muter balik ke sana lewat apa namanya itu? Itu kan kita tadi lewat kayak parit ya, semacam parit. Dia lewat bawah parit tersebut muter membelakangi kaum muslimin. Kaum muslimin di tengah-tengah sini ya. Ya pasukan yang apa namanya yang di bawah, kalau yang di atas di sini. Mereka menyerang dari belakang. Yang tadi ada di sana 50 orang, semuanya turun kecuali 7. Ini pasukan pemanah dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Kecuali Abdullah bin Jubair, pemimpinnya itu tidak turun bersama dengan sahabat yang lain, tersisa 7 orang di sana. Kemudian Khalid bin Walid menaiki Jabal Ainain atau Jabal Romat itu, kemudian membunuh semua yang ada di atas. Ya Allah. Semuanya wafat. Ya Allah. Yang 7 orang tadi yang masih setia memegang perintahnya Nabi SAW. Ini gara-gara berapa? Sisanya tadi yang turun gara-gara tidak mengikuti perintah Nabi, kemudian wafat di situ. Kemudian mereka turun lagi. Nah, setelah tahu dari keadaan seperti itu, mereka yang kaum kafir Quraisy tadi merasa kalah, mereka balik lagi, kemudian menyerang kaum muslimin. Di awal menang, kemudian setelah itu Kalah. yang didapatkan kekalahan karena banyak sekali menelan korban sahabat. Jadi kurang lebih ada 70 sahabat yang wafat syahid dalam perang Jabal Uhud. Salah satunya adalah pamannya Nabi SAW. Siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib. Dalam kisahnya Hamzah bin Abdul Muthalib itu ketika sudah wafat karena diserang oleh seorang budak yang namanya siapa? Tadi kayak pernah dengar? Wahsy itu budaknya Hindun ya, namanya Hindun ya, anak buahnya Hindun itu diperintahkan khusus Hindun. Pokoknya yang disuruh itu Wahsy itu disuruh cuma mantau Hamzah bin Abdul Muthalib aja, kan balas dendam. Karena di perang pertama, perang Badar itu banyak orang kafir itu meninggal, salah satunya Abu Jahal, pembesar-pembesarnya orang kafir itu meninggal. Nah, dia balas dendam. Setelah itu sampai dalam kisahnya mungkin sebagian kita sudah tahu, sampai dirobeklah dadanya, kemudian diambillah jantungnya dan dimakan mentah-mentah oleh Hindun tersebut, kemudian dilepehkan karena nggak kuat. Nah, itu pernah terjadi juga. Kemudian sahabat yang lain ada namanya Hamzah. Ada yang pernah dengar? Hamzah ini sahabat Nabi, dia masih muda, pengantin baru, dia belum sempat mandi junub ya, kemudian mendengar perintah panggilan jihad untuk mengikuti perang Uhud, belum sempat mandi junub, kemudian ikut perang dan beliau syahid, hingga akhirnya disebut dengan ghasilil malaikah, sahabat yang dimandikan oleh malaikat. Karena ini dilihat oleh Rasulullah SAW, disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beliau salah satu sahabat yang dimandikan langsung oleh malaikat. Itu sahabat Hamzah. Kemudian ada namanya sahabat Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini orang kaya dari Mekah, tapi di akhir hayatnya karena beliau mengikuti Rasulullah, ya diputus pembekalan dari orang tuanya yang tadinya dikirimin, kasih duit semuanya disiapkan oleh orang tua, tapi kemudian mengimani Rasulullah, beliau diputus semua ekonominya. Ya, akhirnya beliau wafat dalam keadaan yang begitu luar biasa sederhananya. Yang dipunya hartanya cuma pakaian yang dipakai. Namanya burdah. Burdah itu kain yang didatangkan dari negeri Yaman. Dari negeri Yaman atau Syam. Itu kalau misalkan kainnya ditutup kepalanya, untuk menutup kepala, kakinya kebuka. Kalau untuk menutup kaki, kepalanya kebuka. Karena saking sederhananya beliau. Ini adalah ya, tempat kawasan di mana terjadi perang Uhud. Tahun berapa Bapak Ibu perang Uhud? Masih ingat? Tanggal? Tahun? Bukan 1945 dong. Proklamasi itu. Tahun 3 Hijriah. Ingat ya? Tahun 1 Rasulullah hijrah. Tahun 2 perang Badar. Tahun ketiga perang Uhud. Nah, kaum muslimin, apakah kaum muslimin kalah? Di sini berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan kalah, ada yang mengatakan seri, ada yang mengatakan memang baina antara menang sama kalah. Karena memang yang namanya perang kalah itu pimpinannya itu meninggal atau wafat atau kalah, itu baru kalah. Tapi pimpinannya Rasulullah tidak meninggal. Karena pada saat perang itu Rasulullah kemudian menyelamatkan diri dan bersembunyi di sebelah sana. Bapak Ibu, ada gua Uhud, di situ tempat persembunyiannya. Alhamdulillah akhirnya nemu pohon juga ya sis ya. Lagi ngadem kita sis di Jabal Uhud. Halo, ini namanya Miss Cetar. Ada yang bilang Miss Jinjing. Aku bilangnya Mama Syahrini. Kita udah jadi orang Arab ini. Alhamdulillah. Pakai cadar ini kita. Alhamdulillah. Kita mah Arab maklum ya. Boleh kita buka kacamata kita. Wih, Syahrini. Bapak gimana Pak? Istrinya Syahrini. Beda dari surga aku. Beda dari surga aku, Masya Allah. Oke ya, Alhamdulillah kita ngadem dulu nyari pohon, kita mau orang Indonesia mah.
Ya Bu ya, adem aja ya Bu kita. Karena stok putih kita sedikit. Tetap semangat ya Bu ya. Yang Semangat membara menyala abangku. Langsung dari Jabal Uhud kita meladani cerita-cerita dari Nabi. Tadi ada perang Uhud zaman dulu. Semoga arwah-arwah yang gugur, sahabat Nabi semuanya menjadi syuhada dan menjadi penghuni surga firdaus Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Bye bye. Haredang, haredang, haredang. Bye. مدينة 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 النبي مدينة 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 النبي In my dreams I make my way to Medina. Kita udah sampai di As-Safia Museum and Park. Nanti insya Allah akan dijelaskan tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Yuk ikutin terus. Kita jalan kaki dekat dari Masjid Nabawi ya. Jadi kalau bagi yang belum pernah ke Mekah atau Madinah, jadi jangan dibayangin Mekah Madinah tuh nggak ada mall. Ini ada mall tau guys, banyak tempat jualan yang kece-kece tuh emas, bagus-bagus banget emasnya guys. Kita lagi mau antri dulu ya, Pak Ustadznya nih lagi nunggu antrian bioskop. Halo Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Sehat ya Umi ya? Semangat Umi, besok pulang ke Indonesia. Sehat ya Umi ya? Ayo Ibu, mau nonton ya? Bu katanya suami istri gak boleh nempel-nempel. Kasian yang gak bawa suami. Terus apalagi samping Ibu tuh, udah kangen banget. Kita mau nonton. Layarnya di dalam. Halo Bapak, sehat ya? Masih semangat ya Pak ya? Oke, alhamdulillah. Menyala Bapak. Ini ada Ibu Cetar nih, Ibu Cetar. Princess. Ini ada Mas Ari. Halo. Bapak sehat ya? Semangat ya Pak. Besok kita balik ke Indonesia. Halo Bapak. Halo. Sehat ya? Halo Mbak. Alhamdulillah. Sehat terus. Mbak Kenny. Semangat Mbak Kenny. Alhamdulillah. Oke. Halo Mbak Rini. Ini Pak Fahri nih, Pak Fahri. Oke. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Semangat ya, semangat. Bapak gimana? Masih semangat? Semangat. Ibu semangat Bu Rosa. Alhamdulillah ya Bu ya. Pak Haji bagaimana Pak Haji? Semangat ya Pak Haji ya. Ini ada Pak Irwan Musli nih. Alhamdulillah ya, semangat semuanya. Kita mau menunggu antrian masuk. Alhamdulillah kita bisa ke sini ya guys. Safia Museum and Park. Ini dia museumnya. Yuk nonton yuk. Ini hotel yang kita nginepin tampak malam hari guys. Sangat dekat dengan Madinah ya, dengan Masjid Nabawi. Dan dia itu ke kiri itu masjid.